Nama saya Trigus Dodik Susilo. Saya kelahiran Watulimo, Trenggalek, dan kini tinggal di kota Trenggalek. Saya salah satu dari anggota itu dari unsur pemuda Muhammadiyah. Kalau menurut isu dari masyarakat itu sebelum tahun 2000-an udah ada aktivitas ya pencarian oleh masyarakat setempat itu. Tapi kalau kita runut dari dokumen AMDAL-nya pihak PT yang akan menambang itu dimulai sejak tahun 2005. Mulai sejak tahun 2005 eksplorasinya sampai tahun 2018. Ada 9 dengan total luasnya kurang lebih sekitar 12.000 hektar. Itu untuk eksplorasi ya di IUP-nya, di izin usaha pertambangan. Saya rasa ini berkaitan dengan lingkungan ya, dengan ruang hidup mereka yang terancam dengan adanya kerusakan apabila adanya penambangan emas di sana. Oh tidak. Awalnya tidak tahu semua, karena yang tahu hanya beberapa orang. Dari teman-teman yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Trenggalek pun juga baru tahu sekitar tahun 2021 untuk eksploitasinya. Kalau eksplorasinya sudah lama tahu, tapi kalau eksploitasi ada itu baru tahun 2021. Itu padahal perizinannya sejak tahun 2019. Ya awalnya dari teman-teman kan tergabung dalam aktivis lingkungan yang pertama membahas tentang kawasan KAS di Trenggalek itu, karena itu menjadi pengetahuan baru bagi teman-teman Trenggalek, terusnya saya juga baru paham. Lalu kemudian kita mencari area-area KAS yang ada di Trenggalek, dan tidak nyangka kami menemukan yang namanya izin IUP-nya dari PT SMN yang di Kabupaten Trenggalek, dan dari situ kemudian kita telisik dan ternyata benar, ternyata ada informasi bahwa eksplorasinya di Trenggalek sudah selesai, yang dulu mau dihentikan katanya setelah ada tuntutan dari masyarakat, tapi tiba-tiba ada izin eksploitasi. Di mana logikanya ketika dulu eksplorasinya mau dihentikan, tapi sekarang tiba-tiba ada eksploitasi. Saya nggak sendiri ya, karena di sana ada teman-teman Aliansi Rakyat Trenggalek yang 15 organisasi lebih, termasuk pemuda Ansor, pemuda gereja, dan teman-teman aktivis lokal yang lain yang juga turut untuk melakukan campaign, bukan dalam arti kita langsung nolak gitu ya, tapi kita melakukan sebuah edukasi sebenarnya, baik melalui kajian-kajian di masyarakat, melalui yasinan dan lain-lain itu, misalkan dampak apabila ada penambangan itu di Trenggalek. Jadi kita misalkan edukasi ke masyarakat tidak langsung ayo kita tolak, tidak gitu, tapi kita hadirkan dulu pengetahuannya, baru mereka yang memutuskan. Dan rata-rata setelah mereka paham bahwa karena perencanaan tambang di Kabupaten Trenggalek ini, tambang emasnya digarap dengan sistem open pit, pembukaan, berarti di sana ada blasting, dan blasting ada ledakan, dan kemungkinan masyarakat tidak tahu bahwa ada blasting di sana. Yang taunya waktu eksplorasi masyarakat taunya mereka dapat keuntungan, dapat pekerjaan dan lain-lain, tapi tidak tahu bagaimana dampaknya. Banyak, terutama di media sosial, kami membuat ya ada petisi, ada juga campaign-campaign yang melalui akun-akun dari Aliansi Rakyat Trenggalek dan juga teman-teman sendiri. Juga ada media yang kita buat sendiri, ada situs gitu, misalkan di galek.co dan lain-lain yang kita pakai untuk melakukan campaign. Selain ya banner, ada baliho di masyarakat, dan juga selebaran yang disebar ke masyarakat ketika berkumpul. Sangat efektif untuk memberitahukan kepada khalayak ramai, terutama masyarakat di Kabupaten Trenggalek, terkait adanya proses penambangan. Meskipun itu hanya sebagai informasi awal ya, tidak detail. Kalau detail kita tetap melakukan kunjungan ke lapangan atau bertemu dengan warga, misalkan kumpul kita bertemu dengan mereka, lalu kita bahas diskusi. Kalau di media sosial sifatnya ada pemberitahuan bahwa di Trenggalek akan ada tambang dan masyarakat jadi lebih tahu. Di khusus tambang ini tidak ada, tapi kalau misalkan pembulian itu ya wajar aja. Banyak yang meremehkan kita, yang lain-lain, bahkan ada tuduhan. Kalau di media sosial hampir tidak pernah muncul ya, tapi kalau di offline banyak kita dituduh sudah mendapatkan duit gitu dan lain-lain. Saya rasa asalkan kita tidak menyalahi aturan ya, misalkan jangan sampai terjerat dalam undang-undang IT dan lain-lain, kita masih aman. Tidak semudah itu untuk menaklukkan kami hanya dengan dikasih uang gitu atau tawaran-tawaran yang lain, dan saya rasa kita masih konsisten untuk menolak tambang. Bagi saya sendiri, saya berharap diri saya sendiri bisa konsisten dan tetap bisa menolak, tetap berada di garis depan untuk kemudian bersama teman-teman untuk melakukan penolakan tambang. Meskipun di sana ada dampak positif, tapi lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Jadi tidak ada kata lain selain kami melakukan penolakan, dan juga ini bukan tentang saya sendiri, tapi ini juga bersama kawan-kawan, dan saya berharap bahwa para penambang dan juga pemerintah mendengarkan apa yang menjadi keinginan masyarakat di Trenggalek, karena ini berkaitan dengan ruang hidup, gitu aja.